Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia menonton di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Elemiron mengenai permintaan dia ke Menteri Agama. Elemiron meminta supaya Menteri Agama merevisi tafsiran-tafsiran Al-Quran yang memasukkan ayat-ayat Alkitab di sana. Elemiron meminta supaya bila perlu dihapus ayat Alkitab yang mereka gunakan di tafsiran-tafsiran Al-Quran. Tetapi Gus Miftah dan juga salah satu cewek cantik, saya tidak tahu namanya, mereka pikir bahwa Elemiron meminta supaya merevisi Al-Quran. Padahal Elemiron tidak meminta untuk merevisi Al-Quran. Justru Elemiron meminta supaya merevisi tafsiran-tafsiran Al-Quran yang memasukkan ayat-ayat Alkitab di sana. Itu permintaan Elemiron. Bukan meminta supaya merevisi Al-Quran. Nah, itu yang diminta oleh Elemiron. Tetapi ada tanggapan dari Gus Miftah dan juga cewek cantik. Mereka pikir bahwa Elemiron minta supaya menghapus atau merevisi Al-Quran. Itu kan sangat berbeda pemikiran Anda. Dan perlu Anda mendengar baik-baik video yang dibuat oleh Elemiron baru ditanggapi. Ya, ini perlu dengar baik-baik video itu supaya jangan salah menafsirkan apa yang Elemiron katakan. Mari kita dengar cuplikan video dari Elemiron, Gus Miftah dan cewek cantik. Mari kita dengar. Yang kirim menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Nah, tapi pembelaannya mereka adalah ada ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz di agama kita, ya ustadz pasti di agama kita lah ya, yang waktu itu juga sempat menghina agama mereka. Harusnya kenapa yang tidak dipenjara gitu? Yang lo serang ustadznya, kenapa kau minta ayatnya yang direvisi? Nggak, pertanyaannya dari mereka adalah kenapa yang itu nggak dipenjara juga? Kan ada ustadz-ustadz yang kita tahu lah. Sudah gitu. ada laporannya belum? Ya silakan dilaporkan. Ya, kadang-kadang. Kalau saya kemudian yang saya sampaikan menyinggung teman Kristiani, Ya. silakan saya dilaporkan. Ini menginginkan reformasi Al-Quran. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Shalom semua, damai surgawi dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan turun atasmu. Wanita muda dan cantik ini merupakan salah satu wanita yang salah memahami berkaitan dengan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama mengenai ayat-ayat Injil yang digunakan di dalam tafsir keyakinan agama tertentu, di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta Kementerian Agama untuk mereformasi kitab suci mereka. Hal ini merupakan kesalahan dalam daya tangkap, di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Sehingga reformasi yang saya maksudkan adalah agar ayat-ayat kitab suci dalam keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kalangan kami sendiri, bukan malah ditafsirkan berbeda dengan penafsiran kami. Dan tentu hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Sedangkan di sisi lain ada asumsi teologi yang menyatakan bahwa kitab Taurat dan juga kitab Injil telah dipalsukan. Yang menjadi pertanyaan saya, lantas mengapa yang sudah dipalsukan masih tetap digunakan di dalam tafsir tertentu? Bukankah seharusnya yang palsu tidak dapat digunakan untuk mendukung tafsir yang dianggap sebagai sebuah kebenaran? Artinya kitab Taurat dan juga kitab Injil yang dipalsukan itu bukanlah Injil dan juga Taurat yang dipegang kekristenan saat ini. Karena yang dipalsukan merupakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan fakta bahwa Torah atau Taurat dalam kekristenan bukanlah yang diturunkan kepada Nabi Musa, melainkan yang ditulis Musa dan dilanjutkan oleh Yosua. Dan Injil yang diyakini kekristenan bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, melainkan kitab Injil yang ditulis oleh para murid dan para rasul, karena Yesus Kristus tidak pernah membawa kitab.
Sehingga hal ini berarti kitab Taurat dan juga kitab Injil yang harus Anda yakini dalam rukun iman Anda bukanlah Taurat dan juga Injil yang kami yakini dalam kekristenan. Karena kami tidak pernah meyakini bahwa Taurat dan juga Injil itu merupakan kitab yang masing-masing diturunkan kepada Musa dan juga Isa. Karena baik Taurat dan juga Injil merupakan kitab yang dituliskan langsung oleh Musa dan juga para murid Yesus yang kemudian dikumpulkan menjadi Injil sinoptik, bukan yang diturunkan secara langsung. Lantas, jika Taurat dan Injilnya juga merupakan dua hal yang berbeda, lantas mengapa masih menggunakan ayat di dalam Injil kami dan Taurat kami untuk mendukung atau digunakan dalam tafsir tertentu? Dan bukankah untukmu agamamu dan untukku agamaku? Lalu jika demikian, dalam hal apa argumentasimu akan dibenarkan? Atau bagaimana jika Anda diperhadapkan ketika ayat-ayat kitab sucimu kami gunakan untuk mendukung tafsir Trinitas atau mendukung keilahian Yesus Kristus? Bukankah kamu tidak sepakat dengan tindakan tersebut? Lalu mengapa hal tersebut tidak berlaku dalam sikap kami? Oleh karena itu, surat terbuka yang saya tujukan tidak lain hanya bertujuan untuk menciptakan kekondusifan di antara kita untuk tidak saling memperdebatkan. Karena bagaimanapun Injil dan Taurat yang kalian yakini bukanlah Injil dan Taurat yang kami pegang saat ini. Karena Injil dan Taurat yang kalian yakini adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Sedangkan Injil dan Taurat yang kami yakini adalah Injil yang dituliskan oleh para murid dan para rasul Yesus Kristus dan Taurat yang dituliskan oleh Musa dan juga Yosua. Inilah perbedaan kita, dan saya selalu menekankan perbedaan agar selalu saling memahami di dalam kerukunan umat beragama. Tuhan memberkati dan damai dari Sang Raja menyertai kamu sekalian. Salam Kristus Raja. Yang kirim menyampaikan ke Kementerian Agama untuk merevisi ayat Al-Quran bukan? Iya ya. Iya, itu lebih parah bagi saya. Kenapa dia ngurusi Al-Quran? Katanya ini ada satu ayat yang harus direvisi karena ini menjadikan ayat permusuhan dan sebagainya. Betul. Nah, tapi pembelaannya mereka adalah ada ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz di agama kita, ya ustadz pasti di agama kita lah ya, yang waktu itu juga sempat menghina agama mereka. Loh, harusnya kenapa tidak dipenjara gitu? Yang lo serang ustadznya, kenapa kau minta ayatnya yang direvisi? Nggak, pertanyaannya dari mereka adalah kenapa yang itu nggak dipenjara juga? Kan ada ustadz-ustadz yang kita tahu lah. Gitu. Sudah ada laporannya belum? Ya silakan dilaporkan. Ya, kadang-kadang. Kalau saya kemudian yang saya sampaikan menyinggung teman Kristiani, Ya. silakan saya dilaporkan. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jangan lupa bagikan ke teman, saudara, keluarga, sehingga mereka bantu subscribe, like, dan komen, sehingga channel ini makin berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam waras. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.